Engkau dahsyat Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Kami percaya Tuhan ketika kami bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Bapak Ibu yang datang beribadah dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Tuhan berjanji Dia akan menjadikan hasrat mudamu baru seperti pada burung Raja Wali. Di tengah badai hidupmu sekalipun, Tuhan berjanji kau akan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Kau akan menjadi naik dan bukan turun. Percayalah ketika kau berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, hidupmu tidak akan tergoncangkan. Ya, kau sedang menghadapi masalah keuangan. Ya, mungkin kau sedang menghadapi masalah keluarga pernikahan. Mungkin apa yang menjadi pergumulanmu belum berubah sampai saat ini. Tapi percayalah selama kau berpegang kepada kebenaran firman Tuhan dan tidak pernah melepaskannya, maka terang Tuhan pasti terbit atas hidupmu. Pemulihan demi pemulihan pasti terjadi. Karena Tuhan mau pakai setiap kehidupan Bapak Ibu semuanya untuk menjadi kesaksian, untuk menjadi berkat bagi nama Tuhan. Urapi hambamu, urapi setiap umatmu yang mendengarkan. Kami rindu Tuhan hidup kami menjadi berkat. Dimanapun kami berada, kami sungguh rindu Tuhan orang-orang boleh melihat Kristus itu nyata dalam kehidupan kami. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus berikan kami pencerahan yang baru, pengertian, pemahaman, sehingga kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang sama-sama percaya katakan, amin, haleluya. Silakan duduk, shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Luar biasa, amin, semangat semuanya. Yang semangat angkat tangannya, katakan yuk sama-sama semangat 3 kali, 2, 3, semangat, semangat, semangat. Nah, Bapak Ibu percaya bahwa sukacita itu selalu mendahului mujizat? Ya, doa dijawab dulu baru bersukacita atau bersukacita dulu baru doa dijawab? Bersukacita dulu saudara ya. Oleh sebab itu tahun ini adalah tahun perubahan paradigma, betul ya? Tahun paradigma yang baru. Jangan saudara hidup kita kembali kepada paradigma yang lama, pola pikir yang lama. Saya percaya pandemi yang terjadi di 2 tahun ini saudara, adalah cara Tuhan untuk mengubah paradigma kita menjadi baru. Katakan amin. Ya, saya nggak tahu bahwa tema tahunannya paradigma baru juga saudara ya. Saya nggak begitu ngeh ya, tapi pagi hari ini khotbah yang akan disampaikan judulnya adalah tentang pembaharuan pikiran, yaitu renew your mind. Ya, ini adalah benar-benar Tuhan mau kita terus memperbaharui pikiran kita. Ada 2 hal yang harus kita lakukan saudara. Yang pertama adalah metanoia, katakan metanoia. Yang kedua adalah metamorfosa, katakan metamorfosa. Ya, dari ulat ke pongpong kupu-kupu, ada perubahan, ya. Nah, metanoia adalah pola pikir yang diubahkan. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu dapat ya mengerti kehendak Allah, mana yang baik, yang benar dan yang berkenan kepada Allah. Amin. Ya, metanoia, perubahan pola pikir, renew your mind. Tapi tidak hanya berubah, Anda dan saya harus terus dibaharui, itu namanya metamorfosa. Ya, kita harus terus dibaharui. Karena pikiran yang sudah diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan harus terus dibaharui. Makanya kenapa setiap hari kita harus baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Saat teduh, amin. Kita tidak cukup hanya dikasih makan seminggu sekali kalau ibadah minggu. Roh kita setiap hari juga harus dikasih makan. Ya, itu artinya kita memperbaharui pikiran kita sehingga paradigma baru itu boleh terjadi, tertanam, berakar dalam hidup kita sampai hidup kita berbuah menjadi semakin serupa seperti Kristus. Katakan amin. Ya, next. Oleh sebab itu saudara, ya, fokus hidup kita setelah dilahirkan kembali ya, bukanlah masalah kita namun pembaharuan pikiran kita. Ganti kata kita dengan saya. Ayo sama-sama katakan ya. 2, 3. Fokus hidup saya setelah dilahirkan kembali bukanlah masalah saya. Namun pembaruan pikiran saya. Sekali lagi. Fokus hidup saya setelah dilahirkan kembali bukanlah masalah saya. Namun pembaharuan pikiran saya. Ya. Nah di sini dikatakan masalah kita yang sebenarnya bukanlah masalahnya, ya, namun pembaharuan pikiran kita.
Ya kita lanjutkan ya ke teks selanjutnya. Kalau saya baca tolong dibantu ya tim mulmednya ya, multimedianya. Oke, ganti kata kita dengan saya. Yuk 2, 3. Masalah saya yang sebenarnya bukanlah masalahnya. Namun apa yang saya pikirkan tentang masalah saya. Ulangi 2, 3. Masalah saya yang sebenarnya bukanlah masalahnya. Namun apa yang saya pikirkan tentang masalah saya. Ya, masalah sesungguhnya adalah alat Tuhan untuk memperbaharui hidup kita. Next ya. Kita baca sama-sama saudara ya. 2, 3. Masalah sesungguhnya adalah alat Tuhan untuk membaharui hidup kita. Ganti kata kita dengan saya 2 kali. Yuk 2, 3. Masalah saya sesungguhnya adalah alat Tuhan untuk memperbaharui hidup saya. Ya, lanjut. Next ya, baca lagi yuk 2, 3. Menghadapi masalah yang sama dengan pikiran yang berbeda menghasilkan hasil yang berbeda. Sekali lagi, menghadapi masalah yang sama dengan pikiran yang berbeda menghasilkan hasil yang berbeda. Lanjut ya, 2, 3. Pikiran yang benar membuat masalah saya jadi berkat. Namun pikiran yang salah membuat masalah saya jadi berat. Ulangi 2, 3. Pikiran yang benar membuat masalah saya jadi berkat. Namun pikiran yang salah membuat masalah saya jadi berat. Lanjut yuk semangat 2, 3. Menyadari adanya pikiran yang salah dan mengubahnya adalah kunci pembaharuan hidup saya. Ulangi, menyadari adanya pikiran yang salah dan mengubahnya adalah kunci pembaharuan hidup saya. Katakan amin. Jadi setelah kita lahir baru jangan fokus lagi kepada masalah. Karena masalah itu adalah alat Tuhan untuk mengubah cara berpikir kita. Ketika kita menghadapi masalah, kita stres, depresi, mengasihani diri, ya, sampai mau bunuh diri, itu tandanya ada pikiran yang salah dalam pikiran kita. Ya, ketika Anda mengalami kepanikan, ketakutan, ya, kekhawatiran, kesedihan yang mendalam berlarut-larut, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan suami, menyalahkan istri, menyalahkan anak, Anda berarti belum menyadari kalau ternyata ada pikiran yang salah dalam pikiran Anda. Halo? Ya, kecenderungan kita pada waktu menghadapi masalah kita menyalahkan orang, betul ya? Mencari kambing hitam itu dari sejak Adam dan Hawa. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Akhirnya kutuk turun. Ya, Tuhan tidak mau Anda dan saya hidup di dalam kuasa kutuk lagi. Kenapa? Karena Tuhan sudah bebaskan kita dari kutuk dosa dan maut. Makanya sebentar lagi kita merayakan hari Paskah. Amin. Tuhan tidak mau kita terbelenggu lagi di dalam hukum kutuk dosa. Ya, Tuhan tidak mau lagi Anda dan saya menghadapi masalah sama seperti orang dunia yang tidak kenal Tuhan menghadapi masalah. Ya, orang dunia pandemi banyak yang stres, banyak yang depresi, banyak yang bunuh diri, banyak yang pernikahannya bercerai. Tapi kita anak Tuhan, kita harus berbeda. Katakan amin saudara. Ya, kalau pola saudara dalam menghadapi masalah masih sama seperti dulu. Aku masih seperti yang dulu. Ya, saudara masih menyalahkan keadaan, menyalahkan orang tua, menyalahkan suami, menyalahkan istri, menyalahkan bos, menyalahkan pemimpin rohani. Saudara berarti belum sadar. Makanya angkat tangan tinggi-tinggi yang kanan yuk, semuanya angkat tangan tinggi-tinggi. Yuk, bilang sama diri sendiri, sadar oi, sadar. Kalau lu ngadepin masalah, berarti Tuhan sedang mau mengubah pikiran lu. Nah gitu ngomong sama diri sendiri ya, Sandy, kalau lu ngadepin masalah ya, berarti Tuhan tuh mau mengubah cara berpikir lu. Jangan pernah nyalain siapapun. Nah saya suka khotbah sama diri sendiri saudara. Khotbah yang paling powerful adalah khotbahkan dirimu sendiri. Gak perlu malu, kok diri sendiri aja. Depan kaca khotbahin diri sendiri. Amin. Fokus hidup kita bukan masalah lagi. Fokus hidup kita adalah bagaimana kita belajar memperbaharui cara berpikir kita. Supaya yang salah jadi benar, yang bengkok jadi lurus. Katakan amin. Makanya kalau suami buka cek, istri buka cok, ya jadinya apa? Cekcok.
Gak usah saling menunjuk. Dengar Bapak Ibu, sesama orang jelek jangan saling menjelekkan. Kita semua masih ada jeleknya. Siapa di sini yang bagus semua hidupnya? Ada. Kita panggil dia bersaksi ya. Saya 100% bagus dalam kehidupan saya. Ada? Yang sudah disempurnakan 100% itu roh kita. Katakan roh saya. Katakan roh saya sudah sempurna. Makanya saya kalau meninggal dipanggil Tuhan ada jaminan. Kita semua sedih ya, Bapak Gembala almarhum, saya juga sangat terkesan dengan kehidupan beliau ya. Sangat rendah hati luar biasa. Ya, punya hati mengembalakan, setia dalam melayani Tuhan. Kita semua sedih. Tapi percayalah Bapak Gembala almarhum itu sudah ada bersama Tuhan Yesus di Taman Firdaus. Amin. Dia sudah senang. Kita yang harus masih berjuang, betul tidak? Bapak Gembala almarhum sudah meninggalkan jejak untuk setiap umat Tuhan di GBI WTC ini. Ya, supaya hidup takut akan Tuhan. Supaya bertobat, supaya sungguh-sungguh mengiring Tuhan sampai akhir hidupmu kau juga menang. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, oleh sebab itu, ya saudara kita harus belajar bagaimana sih menjadi orang yang ahli ya menghadapi masalah dengan pikiran yang berbeda. Saya dulu stres, depresi, mau bunuh diri ketika kami ya dari sejak kecil mengalami persoalan rumah tangga di kehidupan keluarga kami, saudara. Ya, saya terikat kepahitan, dendam. Ya ingin balas dendam, apalagi papa saya lebih sayang anak orang lain daripada anak kandungnya. Ya hidup sekitar 10 tahunan sampai kembali itu 14 tahun saudara. Jadi dari masa kecil umur 45 tahun sampai umur 18 tahun saya tidak ada figur bapak. Ya saya menyesal, saya mengutuki hari kelahiran saya mengutuki punya orang tua seperti papa mama saya. Ya saya hanya sekedar Kristen tapi saya belum lahir baru. Makanya tadi kan ada statement di awal. Setelah kita lahir baru fokus hidup kita bukan masalah. Tapi kalau Anda belum lahir baru, Anda pasti akan fokus kepada masalah. Makanya lihat orang dunia. Dari masalah ke masalah, akhirnya diikat oleh masalah. Hidupnya terikat. Hidupnya dijajah. Diperbudak oleh dosa. Itulah saya dulu. Saya gak bisa mengampuni. Saya benci diri saya sendiri. Saya merusak diri saya sendiri dengan berbagai ikatan dosa. Ya, orang rokok ikut merokok, orang mabuk ikut mabuk, orang berzina ikut berzina, pagi siang malam berzina. Pikiran cabul, pikiran pornografi biasa, ya saudara ya. Gosip biasa, fitnah orang biasa, mencuri biasa. Apalagi kalau papa saya pulang ya, daripada duit lu habis diambil perempuan itu gue curi aja, ya. Kenapa? Karena pikiran saya belum dibaharui, saya belum lahir baru. Ya, saya hidup dalam dendam. Saya maki-maki perempuan yang merebut papa saya, dasar perempuan murahan. Ya, kata-kata saya kasar. Perempuan nggak tahu diri ngerebut suami orang, ya. Saya hidup dalam kemarahan. Namun saudara, ketika saya berjumpa dengan Yesus, saya mengalami bagaimana kasih Tuhan itu mengubah paradigma saya. Katakan sama-sama, kasih Tuhan mengubah paradigma saya. Kasih Tuhan mengubah cara berpikir saya. Sehingga saya bisa mengampuni papa saya. Anda tahu waktu ketika saya bisa mengampuni papa saya nggak perlu berjuang dengan sekuat tenaga untuk lepas dari dosa ikatan masa lalu saya. Rokok 4 bungkus sehari bisa lepas saudara. Nggak dengan berjuang. Kenapa? Karena kasih Tuhan mengubah paradigma saya. Tubuh saya bait Allah yang kudus, kenapa mesti saya hancurkan? Betul? Akhirnya keinginan merokok masih ada tapi nggak ada kuasanya. Waktu saya pengen ngerokok, saya pola pikirnya udah berubah. Tubuh saya bait Allah yang kudus. Saya bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara tubuh saya. Memang tidak ada ayat yang tertulis di dalam Alkitab dilarang merokok. Nggak ada. Adanya jangan melakukan hal-hal yang cemar. Adanya tubuhmu adalah bait Allah yang kudus. Betul tidak? Nah di situ kita diberikan kesadaran, bisa insaf, bisa tobat. Betul saudara? Akhirnya lepaslah dari ikatan rokok, ikatan obat-obatan, ikatan minuman keras, ikatan kelabing. Bisa putuskan pacar saya karena saya tahu apa yang saya lakukan sama dia itu tidak berkenan. Kami hidup berzina, bercabul setiap hari itu dosa. Saya sudah lahir baru, saya sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Saya tinggalkan semua hidup lama. Halo, amin. Kenapa? Karena terjadi pembaharuan pikiran. Dulu setiap hari buat dosa biasa. Sudah lahir baru nggak bisa saudara. Fokusnya apa? Ingin semakin mengenal Tuhan. Benar ya? Ingat cinta mula-mula ya. Makanya kita jangan kehilangan kasih mula-mula.
Keinginan kita apa sih, hasrat kita? Menyembah Tuhan. Saya baru bertobat ya. Baca Alkitab Kejadian Wahyu cepat saudara. Dulu boro-boro. Buka aja kagak tuh Alkitab. Cuma di samping doang jadi apa? Jadi cuman penangkal setan ya. Karena saya masih punya kepercayaan gini, setan takut sama Tuhan Yesus ya kan. Jadi Alkitab ditaruh di samping tempat tidur, dibuka kagak. Makanya hidup gak berubah saudara. Begitu baca Alkitab Mazmur 1 berbunyilah, berbicaralah kepada saya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Makanya gue sial mulu ya, gue apes mulu ya. Kenapa? Karena gue bergaul sama orang fasik, saya sadar. Langsung ganti nomor telepon. Ya, nggak ada lagi hubungan dengan teman-teman lama, tutup buku. Karena saya mau berbahagia, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Saya bertobat waktu baca itu, dulu nggak ngerti. Dulu malah enak kan sama teman-teman diskotik gua. Daripada mau orang gereja munafik semua. Wah, malah saya dulu menjas orang gereja, saudara. Ya, malah kepahitan sama orang Kristen. Berapa banyak saudara anak Tuhan kepahitan sama orang Kristen, kepahitan sama gereja, nggak pernah mau lagi ke gereja. Kenapa? Karena pola pikirnya tidak dibaharui. Ya, saya berubah, saya bertobat. Perubahan itu dari dalam keluar, yang harus berubah saya dulu. Saya tidak bisa menuntut orang berubah sebelum saya berubah. Amin Bapak Ibu. Berubah deh tuh pola pikir, saya mau berbahagia. Saya tinggalkan semua. Makanya saudara, ya, take action itu penting. Ya, Anda tahu firman Tuhan gak pernah action. Omdo ngomong doang. Tong kosong bunyinya nyaring, ya kan? Action make a difference. Action make difference. Apa yang membuat hidupmu berubah? Action. Begitu tahu firman, dengar, lakukan. Nah, itu perubahan pola pikir. Ya, pembaharuan pola pikir. Masalahnya bagaimana setelah saya bertobat, apakah saya tidak ada masalah? Setelah saya lahir baru, banyak Bapak Ibu. Ada banyak orang bilang begini, aduh Bu Pendeta, makin dekat sama Tuhan makin banyak masalah. Habis saya dibaptis nih Bu Pendeta ya, saya makin banyak dililit masalah. Bagus saya bilang begitu sama dia. Ya, ada ibu bilang gini, saya udah melayani Tuhan Bu. Saya udah sungguh-sungguh memberi buat pekerjaan Tuhan. Saya sungguh-sungguh beri hidup saya melayani di gereja, bersekutu dengan Tuhan, rajin saat teduh puasa. Sekarang Bu, suami saya bukan hanya bangkrut usahanya, masuk penjara, rumah disita, aset disita. Tapi Bu, yang bikin saya lebih sakit hati suami saya selingkuh Bu. Nangis saudara ya, ini seminggu lalu kejadian. Banyak orang begitu datang sama saya bilang bagus Bu. Bagus. Ini jawaban doa. Emang ibu pikir jawaban doa kalau semua berjalan baik? Tuhan tidak akan dapat memulihkan suami ibu kalau aslinya gak dibongkar. Betul tidak? Jadi masalah itu bagus. Makanya Mazmur 119 ayat 71. Bahwasanya aku tertindas itu baik bagiku kata Daud. Bahwasanya aku banyak masalah itu baik bagiku. Supaya apa? Supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Berubah dong paradigmanya. Saya banyak utang nih Bu Pendeta, gimana caranya? Ya cara hidup kamu harus berubah. Gimana cara hidupnya berubah? Berubah dong dari pola pikir. Jangan punya mental orang miskin. Ya, harus punya mental orang kaya. Apa itu? Nah di situ kita belajar. Makanya jemaat itu harus dimentor. Ya, harus dilatih, diajar kebenaran firman Tuhan. Mau namanya Bible study kah ya? Mau namanya mentoring apakah, pembinaan kah, kelas pemuridan kah, mau namanya apa, jemaat itu harus diajar. Gimana caranya? Karena tidak semua solusi tertulis di Alkitab, prinsipnya tertulis. Tapi teknisnya, ayo bebas dari utang caranya gimana? Tahu caranya enggak? Ada 9 langkah untuk bebas dari hutang. Ya, kan enggak mungkin saya khotbahkan semua di sini. Waktunya terbatas, betul tidak? Anda harus belajar dari orang yang secara keuangan sudah berhasil. Ya, sudah ada buahnya. Dia bisa mengelola dengan baik, dia dapat dipercaya, dia punya dana darurat, dia bisa mengatur keuangannya, ada asuransi, ada investasi. Dia memberi buat pekerjaan Tuhan. Ya, kita belajar dari orang yang sudah di depan kita. Nah, saudara, itu terjadi saudara kalau kita mau dilatih dan berubah pola pikir.
Ya, lanjutkan. Next slide. Jadi pembaharuan pikiran itu masalah mental saudara ya. Dan mental yang harus berubah adalah mental asal. Katakan mental asal. Mental asal-asalan. Kalau saudara nih mengerjakan apa saja ya. Pekerjaan sebagai karyawan asal-asalan. Sebagai pengusaha asal-asalan. Sebagai pelayan Tuhan asal-asalan. Kira-kira hasilnya baik atau tidak? Ya, pertanyaannya seperti ini. Anda itu mau aja atau mau banget untuk berubah? Lanjut. Ya. Mau aja atau mau banget? Bedanya apa Bu? Mau aja gini, ya terjadi syukur enggak juga enggak apa-apa emang gue pikirin. Ngerti ya? Itu bedanya. Kalau mau banget harus terjadi. Saya akan berupaya, saya akan berubah, saya akan berjuang. Ya saya akan belajar dan diajar. Amin. Itu mentalnya tidak asal-asalan lagi. Orang mau aja. Ya cuma di mulut, dia nggak ada buktinya untuk kemauan dia terwujud. Katanya mau hidupnya diubahkan, baca firman Tuhan males. Lah gimana mau berubah? Nanti nyalahin pembinanya, nyalahin pendetanya, perubahan hidup saudara tanggung jawab diri saudara sendiri. Pendeta ada tidak bertanggung jawab untuk perubahan hidup saudara. Kaget ya semua ya. Kesembuhan jiwamu itu tidak tanggung jawab orang lain, tanggung jawab hidupmu. Kenapa? Tuhan suruh kita, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu. Lebih dari apapun yang harus kamu pelihara. Karena dari situlah apa? Terpancar kehidupan. Kenapa nuntut orang untuk saudara berubah? Kamu dulu berubah, baru saya berubah. Enggak bisa metode itu Bapak Ibu. Saya berubah, saya transformasi. Baru saya mentransformasi hidup orang lain. Amin. Saya nggak pernah menuntut, selama saya menuntut papa saya, mama saya. Ini saya hancur karena kamu, saya makin hancur. Ayo di sini siapa yang mau aja atau mau banget berubah angkat tangannya. Yang mau banget berubah angkat tangannya. Ya, mau banget berubah? Kita harus berubah dari mental asal-asalan. Jangan pernah menuntut orang. Amin. Kita yang berubah, ya. Kita belajar dari seorang perempuan, ya. Lanjut aja ketika saya baca atau tim multimedia lanjutkan ya. Ikuti waktu ketika saya baca. Seorang perempuan 12 tahun menderita pendarahan disembuhkan. Markus 5 ayat 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Perhatikan ya. Wanita ini berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Sehingga telah dihabiskannya semua ada padanya. Udah habis, udah bangkrut. Ya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Pernah gak Anda berusaha untuk berubah seperti wanita ini? Aduh Bu, segala cara. Doa udah, puasa udah. Ya kan, memberi udah, pelayanan udah. Tapi keadaannya gak makin baik, makin buruk. Nah ini yang wanita pendarahan ini alami. Ya, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Dan seketika itu juga apa? Berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Ya, saudara, kondisi wanita ini tidak ada harapan. Tapi dia tidak menyerah. Amin. Halo, amin. Siapa di sini yang mau menyerah? Pesan Tuhan pagi ini. Ya. Jangan pernah berhenti. Maju bersama Tuhan saudara. Jangan pernah menyerah. Never, never, never give up. Sekalipun di dalam perjuanganmu kau belum mendapatkan hasilnya. Ya, kau malah melihat situasi kondisinya makin berantakan. Belum ada perubahan. Tapi never, never, never give up. Amin saudara. Karena Tuhan sedang membawa Anda dan saya untuk mengubah cara berpikir kita. Kalau engkau belum melihat perubahan, cara berpikirmu harus berubah. Kenapa wanita ini mengalami perubahan? Mengapa wanita ini mengalami kesembuhan? Karena wanita ini dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Saya mau tanya hari ini, apa yang Bapak Ibu dengar? Kalau begitu bangun tidur yang didengar detik.com, kompas.com, sinetron, drakor, game. Enggak heran saudara. Kau tidak bisa berubah dalam kehidupanmu.
Ya, kalau kau mentalnya asal-asalan ikut Tuhan, kau gak akan mengalami perubahan. Tuhan mau mental kita sungguh-sungguh, katakan sama-sama sungguh-sungguh. Wanita ini dalam keterpurukannya dia dengar berita-berita tentang Yesus. Itu yang membuat dia akhirnya bangkit, berjalan menuju Yesus. Dia ada iman. Dia punya pikiran gini, asalku jamah saja jubahnya maka aku akan sembuh. Dia tidak lagi mengandalkan tabib. Gak bisa lagi ke tabib karena udah gak ada duit. Duit semua udah habis buat berobat. Orang kalau sakit saudara ya, sekejap harta bisa melayang. Betul tidak Bapak Ibu? Wah, ya sekarang kemarin ada satu jemaat ikut BPJS. Tapi tumornya udah gede banget saudara. Dan dokter sudah bilang tidak bisa ditunda, BPJS harus antri. Akhirnya dioperasi, habislah 65 juta saudara. Ya, waduh, nggak jaminan juga kan saudara, betul tidak? Semuanya habis, bahkan dia bayar operasinya hutang ke kantornya. Dibayarin bosnya dulu, nanti dia ganti. Ya, nah saya bisa membayangkan posisi wanita ini. Itu udah habis semua hartanya, dia udah gak bisa lagi mengandalkan tabib, mengandalkan pengobatan medis. Tapi dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia datang kepada sumber kehidupan itu sendiri, amin saudara. Dan ketika dia berjumpa dengan Yesus, ya di sini kunci kemenangan dia saudara ya. Dia berubah pola pikirnya ketika dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Kenapa kamu putus asa? Kenapa kamu putus pengharapan? Tuhan Yesus bisa menyembuhkan sakitmu. Akhirnya dia punya mental berubah, amin. Dia sungguh-sungguh datang menghampiri Yesus di tengah kesakitannya saudara. Itu gak gampang saat itu ketemu Tuhan Yesus. Orang banyak saudara. Dia berusaha dengan sekuat tenaganya di tengah pendarahannya. Di zaman itu perempuan pendarahan itu perempuan yang aib. Ya, perempuan yang dipandang berdosa, najis, kotor. Tidak ada orang mau berdekatan dengan dia saudara. Itu baunya amis. Ya, tapi dia gak peduli saudara. Dia datang mendekat Yesus dan asalku jamah jubahmu aku sembuh. Sampai Tuhan Yesus saja merasa saudara ada tenaga yang keluar dari tubuhnya. Ya, saudara saya percaya saudara. Kalau saudara berhenti dari mental asal-asalan, saudara hidupmu pasti akan mengalami kesembuhan. Hidupmu pasti akan mengalami pemulihan. Kau akan mengalami pemulihan di setiap aspek kehidupanmu. Aspek rohanian, rohanimu makin kuat di tengah masa sukar, amin. Kau akan mengalami pemulihan pernikahan keluarga. Saya mengalami saudara, keluarga kami yang hancur. Saya dan ketiga adik saya hancur semua, dipulihkan oleh Tuhan. Ya, kenapa? Karena saya buang mental asal-asalan. Ya, sejak saya lahir baru saya sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saya sungguh-sungguh dengar berita-berita tentang Yesus setiap hari. Ya, saya berhenti dari kesenangan-kesenangan duniawi, saya mematikan keinginan daging, saudara. Saya cari Tuhan sungguh-sungguh. Ketertarikan saya, keinginan saya, hasrat saya tidak lagi kepada hal-hal yang hawa nafsu. Kenikmatan-kenikmatan yang sementara. Saya dapat paradigma yang baru, ada sesuatu hal, harta rohani yang kekal. Yang harus saya bangun dalam kehidupan saya. Dan itu berdampak akhirnya memulihkan keluarga kami. Amin Bapak Ibu. Ketika saya terpuruk di tengah masalah keuangan. Kami terikat hutang, ya hidup kayak kereta api tahu ya. Susah, duit. Susah apa? Duit. Kalau ngomongin duit kayak ada setannya, suami istri berantem. Jangan karena masalah duit bercerai ya saudara ya. Jangan karena masalah duit suami istri bertengkar, nggak ada berkat. Berkat Tuhan itu ada di atas kepala orang benar. Katakan amin. Orang benar nggak akan susah cari kerjaan. Orang benar nggak akan susah cari proyek. Pasti orang benar dikejar kerjaan, dikejar proyek. Karena berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Kalau kau masih susah cari kerjaan, susah cari proyek, perbaiki pola pikirmu. Jangan-jangan ada yang nggak benar dalam cara kau bekerja. Betul tidak? Lah kalau saudara integritas dapat dipercaya, siapa orang nggak ingat saudara? Ada proyek, percayakan aja sama dia. Kalau di tangan dia pasti beres, betul tidak? Tapi kalau saudara kerja aja males-malesan, belum gajian dikit-dikit udah ngutang sana, ngutang sini. Orang ingat nama saudara, jangan percayakan sama dia. Pasti nanti dia ngomong sama semua orang, wah lu jangan sama dia lu. Pasti kalau dipegang dia hancur. Wah, akhirnya apa saudara nggak jadi berkat, betul tidak? Bahkan banyak pengusaha bilang, Mas aduh Bu Pendeta, saya trauma pekerjaan orang Kristen. Angkat tangan deh, kata dia bilang begitu. Kenapa? Alasannya banyak, dikit-dikit alasan pelayanan lah, kerja nggak bener, izin sana, izin sini, di kantor lah, attitude-nya, sikapnya nggak jadi berkat. Aduh saya sedih saudara. Ya, harusnya saudara-saudara seiman kita, pengusaha-pengusaha Kristen, senang dong mempekerjakan anak-anak Tuhan. Malah dia bilang gini, apalagi kalau satu gereja Bu, ampun saya kapok Bu, katanya, uang saya malah dibawa kabur.
Nanti kalau kita tegur, dimarahin, dia bilang begini, katanya orang Kristen gak punya kasih. Lih, udah maling bisa ngomong begitu saudara. Benar loh, banyak loh orang trauma loh sama orang Kristen saudara. Saya sedih. Harusnya kan orang Kristen senang mempekerjakan sesaudara seimannya, betul tidak? Ini malah trauma. Kenapa di lapangan sama di gereja beda? Di gereja mah malaikat. Jago bahasa rohnya, wura, bakal sandara, sejam bahasa roh saudara. Tapi begitu hidup hari-hari, hancur total mentalnya saudara. Semuanya serba asal-asalan. Gak ada sopan santun, gak ada etika, ya, gak ada kesopanan, gak ada tata krama. Ya, cara hidupnya gak ada beda dengan dunia. Nah, di sini peranan kita gereja Tuhan, kita harus sadar. Amin saudara? Sadar, ya. Berubah mindset kita. Kalau cara kita membangun hidup kita tidak ada bedanya dengan dunia, kita tidak akan pernah mengalami perubahan kehidupan saudara. Ya, amin. Jadi kita mau aja atau mau banget. Lanjut ya. Nah saudara, kita lihat langkah selanjutnya. Kalau saudara ya, ketika ya, next ya, kalau Tuhan melihat hidup saudara pagi ini, ya, apakah benar-benar saudara itu sudah didapati Tuhan hatinya itu penuh dengan kebenaran, truth. Atau ketika Tuhan menzoom hati saudara, ternyata di dalam hati saudara masih banyak kebohongan. Nah ini hal yang paling prinsip saudara. Tuhan kita nggak suka sama orang-orang yang munafik, betul tidak? Ya, Tuhan itu mengizinkan masalah datang untuk membongkar siapa kita yang sebenarnya, setuju ya? Nanti saudara akan ketahuan ketika saudara menghadapi masalah. Ketika saudara disakiti, ketika saudara ditipu orang, dikhianati, saudara akan kelihatan hasilnya, ya, akan kelihatan aslinya. Apakah Tuhan mendapati saudara benar-benar hidup dalam kebenaran, diperbaharui, atau saudara tetap dalam hidup yang lama, penuh dengan banyak kebohongan? Nah ini peranan penting saudara dalam perubahan hidup. Kolose 3 ayat 9 sampai 10, mari kita baca. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jangan kamu saling mendustai. Bilang kanan kirinya, jangan ada dusta di antara kita. Ya, jangan ada dusta di antara suami istri, orang tua anak. Stop bersandiwara. Ayo kita orang Kristen jangan drama terus ya. Jangan bersandiwara terus ya. Kalau hidupmu penuh dengan topeng, masih pakai topeng terus, kok gak akan bisa berubah saudara. Berhenti saling mendustai. Kita dibawa Tuhan untuk hidup dalam kebenaran. Kalau 3 ayat 9 sampai 10 lanjutkan lagi saudara, dikatakan jangan lagi kamu saling mendustai. Ya. Lalu dikatakan Matius 15 ayat 7 sampai 8. Baca sama-sama yuk. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Bibir mah memuji Tuhan, tapi hatinya jauh. Jangan melihat kedewasaan kekristenan dari pelayanan seseorang saudara. Ya, ini akhir zaman banyak nabi palsu. Amin Bapak Ibu. Kita harus cermati kehidupan buah hidupnya sehari-hari. Betul tidak? Loh saya yang sebenarnya kan bukan saya yang di mimbar ini loh. Saya di mimbar ini paling lama 40 menit. Tapi begitu nanti kita semua nih habis doa berkat amin, kita kembali ke kehidupan kita sehari-hari, itulah aslinya kita. Saya aslinya bukan di mimbar, ini ada anak saya yang bungsu yang namanya Valerie nih, anak ketiga. Dia yang paling tahu aslinya saya. Nanti nih kalau dia lagi dengar saya khotbah, dia bisa menilai saya, betul tidak? Ini yang mamanya ngomongin, yang maminya ngomongin benar atau enggak? Benar enggak saudara? Siapa yang tahu? Dia sebagai anak saya, dia lihat sikap saya. Hidup saya hari-hari, apakah saya mencerminkan Kristus? Apakah saya mempraktekkan firman Tuhan yang saya sampaikan ini dalam hidup hari-hari? Apakah saya masih ada kebohongan? Saudara, kami di keluarga, jadikan mesbah keluarga itu menjadi tempat yang paling nyaman untuk kami saling mengaku dosa. Saya kalau salah tanya anak saya minta maaf. Di sini siapa orang tua jadi orang tua otoriter? Gue orang tua, lu anak gue yang selalu benar. Waduh saudara, anaknya gak bisa pulih saudara kalau kayak begitu, betul tidak? Saya salah, tanya nih Valerie, saya salah, saya minta maaf. Saya harus belajar mengakui, merendahkan hati, copot topeng. Amin Bapak Ibu. Jangan merasa diri benar. Ini bahaya saudara. Itu yang membuat hidup kita tidak mengalami terobosan.
Lanjut saudara, Tuhan tidak bisa menyentuh hati orang yang munafik saudara. Ya, next. Gak bisa. Yesaya 23 ayat 15, baca sama-sama saudara. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang apa? Remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Yakobus 5 ayat 16, baca sama-sama. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Pikiranmu disembuhkan. Ini pikiran banyak yang sakit. Tahu sakit mental itu sakit pikiran. Anda sakit apapun ya. Saya mau kasih tahu hari ini. Kesembuhan itu adalah dimulai dari mindset, dari cara berpikirmu. Betul saudara. Saya 2013-2016 sakit saudara. Banyak kisah di payudara saya. Ya. Kenapa sekarang saya sehat? Saya sembuh. Mindset saya berubah. Anda mau sembuh dari sakit penyakit? Anda mau sembuh dari masalah keuanganmu? Dari hutang-hutangmu? Dari masalah pernikahanmu, keluargamu? Ada di mindsetmu, di cara berpikirmu. Ya, makanya dimulai dari apa? Keterbukaan. Karena keterbukaan adalah awal daripada pemulihan. Ketika kita merendahkan hati, remuk hati, kita hidup jujur, hendaklah kita saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, engkau akan sembuh, engkau akan pulih, engkau akan berhasil, engkau akan beruntung, katakan amin. Tapi kalau di bagian ini saudara tidak pernah melakukan, sampai akhir hayat saudara tidak akan ada pemulihan. Ya, jadi kesimpulannya hari ini adalah pembaharuan pikiran, proses yang panjang. Ya, seperti orang lari maraton, katakan prosesnya panjang. Yang kedua, bertobat dari pola pikir instan. Jangan serba mau cepat. Gimana Bu Pendeta, saya punya hutang nih. Ya, saya rugi bisnis robot, siapa suruh lo ikut robot? Ya, udah tahu investasi bodong. Maunya ingin cepat kaya. Dijanjikan, di PHP-in. Ya, untung besar. Saudara tergiur. Itu kan saudara yang salah dong. Betul tidak? Ya, udah jangan berlarut-larut. Nggak akan balik itu duit. Dijamin. Anda berharap tuh sia-sia saudara. Nggak akan balik. Percaya sama saya. Yang buat robot itu temannya mentor saya. Dia aja nggak mau ikut. Ya, kenapa Anda nggak tahu menau main investasikan saja uangnya di situ. Ya, artinya di sini saudara nih harus sembuh dari mindset yang salah. Mindset apa? Ingin cepat kaya. Sekarang jadi susah. Ya, wah sekarang saya lagi menangani banyak di gereja di pandemi ini. Orang yang kasusnya hutang segunung. Ya, kita mentoring. Waduh, hilang semua saudara. Mau bunuh diri, saudara terikat pinjol, kartu kredit, rentenir. Berdatangan saudara untuk minta ditolong. Selama mereka punya sikap hati yang benar, saya mau kasih tahu saudara, hidup mereka berubah. Hutang mereka belum selesai, tapi mindset mereka berubah. Sehingga ketika mereka menjalani proses untuk membayar hutangnya, mereka punya sikap dan respon yang berbeda. Ya, bertobat dari pola pikir instan. Ya, jadi saudara pertanyaannya, mana yang lebih penting? Ya, pikiran saya, masalah saya dulu saudara yang diubahkan. Ayo, yang lebih penting mana? Pikiran saya atau masalah saya? Pikiran saya, katakan pikiran saya. Ya sekarang jadi kalau datang sama Tuhan, jangan Tuhan tolong dulu masalah saya baru saya bertobat. Jangan begitu lagi. Tuhan saya janji, nanti kalau saya diberkati saya baru bayar perpuluhan, saya bantu pekerjaan Tuhan, omong kosong. Ya, Tuhan gak bisa dikadalin. Gak usah ngomong-ngomong begitu sama Tuhan, saudara. Nanti saudara malah terjebak buat nasar lah segala macam, malah gak bisa bayar nasarnya, malah repot saudara. Udah remukkan hati, rendah hati. Tuhan saya salah, saya sombong, saya ingin cepat kaya, saya tamak, saya cintakan uang. Saya ini penuh kenajisan Tuhan, pikiran saya ini saya terikat pornografi. Ya, datang kepada seseorang pembimbing rohani, di situ dipraktekkan ya, hendaklah kamu saling mengaku dosa. Minimum saudara punya satu orang yang membuat saudara nyaman untuk copot topengmu, saudara merendahkan hati. Ya, Tuhan saya mau berubah, mindset saya dulu yang berubah, baru masalah saya berubah. Amin. Ya, jadi sampai di sini saudara, kita akhiri khotbah pagi ini. Tuhan mau kita berubah dari pola pikir kita yang salah. Angkat tangan sekali lagi yang sebelah kanan tinggi-tinggi yuk semuanya. Bilang sama diri sendiri, sadar oi, sadar. Masalah yang sedang kau hadapi adalah alat Tuhan untuk mengubah pola pikirmu yang salah. Amin. Kau harus dengar berita-berita tentang Yesus. Kau harus dengar berita-berita tentang kebenaran firman Tuhan. Maka kau akan sembuh. Hidup
hidupmu akan dipulihkan, keuanganmu akan dipulihkan, keluargamu akan dipulihkan, dan hidupmu tidak akan pernah menjadi sama lagi. Orang melihat Kristus itu nyata lewat kehidupanmu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Bapa. Datang kepada Tuhan saudara. Tidak lagi minta masalahmu ditolong. Rubah mindsetmu dulu. Engkau sedang dilatih Tuhan. Dipersiapkan Tuhan. Untuk membangun kehidupanmu yang benar. Dengan cara berpikir Kristus, bukan cara berpikir daging. Jangan kau menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh cara berpikirmu. Metanoia dan metamorfosa. Ya, kau berubah pola pikir, kau dibaharui pola pikirmu setiap hari. Terima kasih Bapak. Mari angkat kedua tanganmu. Serahkan. Serahkan ketakutanmu, kekhawatiranmu, kecemasan, kepanikanmu. Tidak ada gunanya kau cemas, tidak ada gunanya kau panik. Tidak ada gunanya kau takut dan khawatir. Bukankah kekhawatiran itu tidak menambah sehasta pun dalam jalan kehidupanmu? Hadapi masalahmu bersama Tuhan. Bertobat dari mental asal-asalan. Bertobat dari pola pikir instan. Perubahan itu prosesnya panjang saudara. Tidak seperti membalikan tangan. Apakah kau bersedia untuk dibentuk oleh Tuhan? Masalah diizinkan terjadi untuk mengubah caramu berpikir. Kesembuhan, pemulihan dimulai dari mindsetmu, cara berpikirmu. Terima anugerah Tuhan pagi ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan memberikan pencerahan, pewahyuan dalam setiap kehidupan saudara. Dan hari ini beri dirimu. Saya mau Tuhan dibentuk. Rendahkan hatimu. Jangan lagi hidup dalam kebohongan. Suami istri pulang dari gereja ini. Apapun yang kau sembunyikan, akui. Akui dosamu dan saling mendoakan. Maka kau akan sembuh. Selama kau menutupi, menyembunyikan dosamu. Kau menyimpan itu rapat-rapat. Sampai kapanpun kau tidak akan sembuh. Tuhan membawa Anda dan saya menzoom saat ini hati kita. Tuhan mau mendapati hati kita benar-benar hidup di dalam kebenaran. Tidak ada lagi kemunafikan, tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi kepalsuan. Tapi pertobatan yang terjadi dalam hidup kita. Dalam nama Yesus aku berdoa Tuhan, terjadi pemulihan keluarga di tempat ini. Terjadi pemulihan keuangan, kesehatan, baik sakit batin maupun sakit fisik. Saudara yang punya sakit penyakit dalam tubuhmu. Hari ini kau taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Kau yang asam lambung. Kau punya masalah di jantungmu, di ginjalmu, di ususmu, di kulitmu. Kau mungkin eksim, kau alergi tertentu, atau kau autoimun. Ada tumor dalam bagian tubuhmu. Saat ini percayalah saudara, kesembuhan terjadi dimulai dari mindsetmu. Obat adalah alat, obat tidak menyembuhkanmu. Tapi mindsetmu, perubahan cara berpikirmu yang akan menyembuhkanmu. Tuhan Yesus sudah menanggung setiap dosamu, kutuk sakit penyakitmu di kayu salib. Tuhan Yesus yang membersihkan hidupmu dari dosa. Dan di dalam dosa itu ada sakit penyakit. Tuhan Yesus berkata, oleh bilur-bilurku kamu telah sembuh. Katakan, aku sudah sembuh. Jangan lagi berpikir aku sakit. Dokter berkata kamu sakit. Tapi Tuhan Yesus berkata kamu sudah sembuh. Anda mau mendengar perkataan dokter atau perkataan Tuhan Yesus? Saya tidak pernah menyalahkan diagnosa dokter saudara. Mereka menjalankan fungsi mereka sebagai tenaga medis. Tapi masalah kesembuhan adalah masalah mindset. Imanmu yang menyelamatkanmu. Imanmu yang menyembuhkanmu. Kalau kau lebih percaya apa kata Tuhan, Tuhan berkata oleh bilur-bilurku kamu telah sembuh dari semua sakit penyakitmu. Kalau kau pegang perkataan Tuhan, hari ini juga, saat ini juga, detik ini juga, kamu sudah sembuh. Katakan, aku sembuh. Oleh bilur Tuhan Yesus, aku sembuh. Terima kesembuhan ini dalam nama Yesus Tuhan. Aku berdoa Tuhan, hari ini Jumatmu, GBI WTC, berubah secara paradigma, berubah secara pola pikir.
Pemulihan demi pemulihan terjadi atas umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa. Haleluya, Kau dahsyat Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Bapa. Terima kasih. Oh, kami berubah Tuhan. Hidup kami dipulihkan. Urabase. Bebaskan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urabalaya rase. Inarabalaya rase. Kinarabalaya rabaharabalaya. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Darah Yesus membebaskan. Darah Yesus menyembuhkan. Darah Yesus memulihkan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami serahkan keluarga pernikahan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah rumah tangga menjadi rumah tangga yang kudus. Yang hidup berkenan, suami, istri, anak-anak takut akan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Bagi yang mengalami persoalan keuangan, mungkin mengalami hutang segunung, terjerat dengan berbagai ikatan hutang hari ini Tuhan. Kami percaya ada perubahan pola pikir dari cara anak-anak-Mu mengelola uang. Ada pertobatan terjadi hari ini. Mereka boleh belajar mencukupkan diri. Dan aku percaya Tuhan dari semua cinta akan uang, ingin cepat kaya itu biarlah Tuhan dicabut dari mindset kami Tuhan. Kami tahu berkat Tuhan itu ada di atas kepala orang benar. Kami percaya hidup kami diberkati ketika kami sungguh-sungguh takut akan Tuhan, menjalani pekerjaan kami dengan integritas. Kami dapat dipercaya dan kami mengelola dengan bijaksana. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan ada di atas kepala kami orang benar. Damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu melingkupi setiap kami pagi ini. Kami serahkan semua kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin.